Macam-macam orang yang tidak berpuasa menurut kewajibannya itu ada 4. Yang pertama, orang wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang wajib mengqada tidak perlu membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang membayar fidyah dan tidak perlu mengqada puasanya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak perlu membayar fidyah dan tidak perlu mengqada puasanya. Yang pertama kita bahas. Yang pertama tadi, orang yang wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Apa itu contohnya? Yang pertama, ketika ada orang itu takut terhadap orang lain. Contoh seorang perempuan yang hamil. Ketika dia hamil, dia mengkhawatirkan janinnya. Itu yang dikhawatirkan, bukan dirinya. Maka ketika itu dia harus mengqada puasanya dan membayar fidyah. Atau seorang ibu yang memiliki bayi, dia menyusui bayinya. Hanya bayinya yang ditakutkan. Kalau dirinya itu dia tidak khawatirkan, sehat, dianggapnya sehat. Dia cuma mengkhawatirkan bayinya. Maka ketika itu ibu yang seperti itu keadaannya, dia harus mengqada puasanya plus membayar fidyah. Itu yang pertama, golongan yang wajib mengqada dan membayar fidyah. Dan yang kedua contohnya itu adalah orang yang memiliki hutang ketika berpuasa. Ada hutangnya, dia belum qada. Kemudian masuk bulan suci Ramadan, maka ketika itu dia harus mengqada puasanya dan wajib membayar fidyah. Nah, itu 2 macam orang yang harus mengqada sekaligus membayar fidyah. Kemudian bagian yang kedua ini, orang yang mengqada puasanya tetapi tidak perlu membayar fidyah. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, orang yang terkena penyakit ayan, epilepsi atau mopok. Ketika dia berpuasa, tiba-tiba ayannya itu datang. Ketika dia ayan, tidak sadarkan diri, puasanya itu batal. Tapi nanti setelah bulan suci Ramadan, dia hanya mengqada puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang lupa berniat. Dia lupa berniat puasa, maka ketika itu harus dia mengqada puasanya setelah bulan suci Ramadan, tidak perlu membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang sengaja membatalkan puasanya selain dengan jima. Kenapa seperti itu? Karena jima memiliki hukuman yang tertentu, berat dia membatalkan puasanya dengan jima, beda ketentuannya. Tapi kalau ini dia membatalkan puasanya dengan selain jima itu, nanti dia harus mengqada puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang khawatir akan dirinya sendiri dan orang lain. Contoh yang tadi, ada perempuan yang hamil. Dia khawatir terhadap dirinya, nanti aku puasa ini lemas, aku hamil, dan janinku ini kasihan. Nah, ketika itu dia cukup mengqada puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Atau menyusui, dia khawatir terhadap dirinya, nanti aku sakit ketika menyusui dan anakku ini atau bayiku ini nanti sakit, dia khawatir. Maka ketika itu dia cukup mengqada puasanya. Nah, itu 4 ketentuan orang yang wajib mengqada puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Dan bagian yang ketiga, yaitu orang yang membayar fidyah tidak perlu mengqada. Di sini ada 2 macam atau 2 golongan. Yang pertama, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Misalkan umurnya 80 tahun, dia itu cukup membayar fidyah. Ketika hari 1 hari puasa Ramadan, cukup membayar fidyah, mengeluarkan fidyah. Tidak perlu berpuasa karena ini sudah tidak mampu, ini umurnya terlalu banyak, dia tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya ini benar-benar sakit. Kalau dia puasa nanti akan meninggal dunia. Maka ketika itu cukup membayar fidyah, tidak perlu berpuasa. Yang terakhir atau yang keempat itu orang yang tidak perlu mengqada puasanya dan tidak perlu membayar fidyah. Siapa itu? Dialah orang gila. Tapi gilanya itu benar-benar gila, bukan gila yang dibuat tua. Nah, itulah 4 ketentuan orang yang tidak berpuasa menurut kewajibannya masing-masing atau menurut kewajibannya yang harus dilakukan.